sampai 35. Atau bait 31 ya. Bait 31. Kita mulai dulu dari bait 31 sampai dengan 33. Kata An-Nazim rahimahullahu ta'ala, لا تدفع القول ولا ترده حتى يؤديك إلى ما بعده فربما أعيا ذوي الفضائل جواب ما يلقى من المسائل فيمسك بالصمت عن جوابه عند اعتراض أشك في صوابه. Itu kita mulai pembahasan kita di 31 sampai 33. Kata Nazim, لا تدفع القول ولا ترده حتى يؤديك إلى ما بعده. Artinya, jangan engkau menyanggah pembicaraan. Jangan engkau menyanggah pembicaraan dan jangan membalasnya. Hatta yu'addika ila ma ba'dahu. Hingga ia menyelesaikan ucapannya padamu sampai akhirnya. Hingga ia menyelesaikan menyelesaikan ucapannya padamu sampai akhirnya. فَرُبَّمَا أَعْيَا ذَوِي الْفَضَائِلِ جَوَابُ مَا يُلْقَى مِنَ الْمَسَائِلِ. Artinya, boleh jadi jawaban sebuah masalah tidak dihadirkan oleh para ahlinya. Boleh jadi jawaban sebuah masalah tidak dihadirkan oleh para ahlinya. فَيُمْسِكُ بِالصَّمْتِ عَنْ جَوَابِهِ عِنْدَ اعْتِرَاضِ شَكِّ فِي صَوَابِهِ. Artinya, mereka diam dari menjawabnya. Mereka diam dari menjawabnya karena ragu akan kebenarannya. Ya, jadi di bait ke-31 sampai dengan 33. لا تدفع القول ولا ترده حتى يؤديك إلى ما بعده. Janganlah engkau menyanggah pembicaraan dan membalasnya hingga ia menyelesaikan ucapannya padamu sampai akhirnya. فَرُبَّمَا أَعْيَا ذَوِي الْفَضَائِلِ جَوَابُ مَا يُلْقَى مِنَ الْمَسَائِلِ. Boleh jadi sebuah jawaban atau boleh jadi jawaban sebuah masalah tidak dihadirkan oleh ahlinya. Fayumsikus bis-samti an jawabihi inda i'tiradis syakki fi sawabihi. Mereka diam dari menjawabnya karena takut akan kebenarannya. Di bait ini, 3 bait ini, akhwati fiddin, kita akan membahas 2 pembahasan. Pembahasan yang pertama, di sini bentuk adab yang kembali dibahas oleh penulis, ya. Nah, bentuk adab yang dibahas di sini adalah tidak menyanggah
pembicaraan hingga selesai ucapan. Nah, maka di sini banyak sekali dari kita, para penuntut ilmu, yang mengaku menuntut ilmu, ketika menanyakan sesuatu kepada gurunya, maka belum selesai gurunya untuk menjawab, belum selesai gurunya menyelesaikan jawabannya, maka dia langsung membuat pertanyaan yang baru. Atau belum selesai gurunya menjelaskan dengan lengkap, belum selesai gurunya untuk menjawab dengan lengkap, maka dia langsung menyanggah gurunya. Tidak seperti begitu, Ustaz. Tidak seperti begitu, Ustazah. Padahal boleh jadi jawabannya tersebut berada di ujung-ujung kalimat setelahnya. Dan ini adalah bentuk sifat tergesa-gesa dari seorang penuntut ilmu. Seseorang yang merasa penuntut ilmu, maka bentuk tergesa-gesanya adalah dia ingin cepat mendapatkan jawaban dari gurunya. Kalau perlu bisa dijawab segera, Ustadz. Afwan, ini urgent. Jangan, tidak perlu begitu. Ya, tidak perlu kita begitu. Guru itu memiliki cara untuk mendidik. Guru memiliki metode untuk mendidik. Maka jangan sampai kita merasa menjadi orang yang lebih tahu dibandingkan guru. Ingat sekali lagi bahwasanya menuntut ilmu itu merendahkan diri. Maka ketika dia menyanggah pembicaraan gurunya, seakan-akan dia lebih tinggi dari gurunya tersebut. Atau dia membuat jawaban kantor dari gurunya. Misalnya gurunya, dia bertanya kepada gurunya, misalnya, Ustadz atau Ustazah, apa hukumnya A? Atau bagaimana hukumnya A? Kemudian Ustazah menjawab, hukumnya sekian, 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 sekian. Dan kita tahu bahwasanya guru kita itu memiliki kapasitas yang mumpuni dalam menjawab pertanyaan. Setelah dia menjawab pertanyaan, tiba-tiba dia langsung menyanggah gurunya. Ustadz, tidak begitu, Ustadz. Maksud saya itu begini-begini. Nah, itu bentuk sul adab. Atau misalnya gurunya selesai menjawab, lalu dia balas gurunya dan jawaban kanter dari gurunya yang lain. Ustadz, tapi saya dengar guru saya yang satu, dia bilang seperti begini. Nah, itu bagaimana, Ustadz? Tanggapannya Ustadz terhadap guru anak yang satu tersebut. Jadi seolah-olah dia terkesan seperti mengadu domba gurunya. Dan ini sering terjadi di majelis-majelis yang ada para asatidz di situ. Dia menyodorkan sebuah pertanyaan, sebuah kertas, kemudian di dalam kertas tersebut ditanyakan kepada ustadznya atau ustazanya, apa hukumnya sekian? Soalnya saya mendengar ustadz begini, hukumnya begini. Itu bentuk sul adab. Itu bentuk adu domba terhadap gurunya. Meskipun dia tidak berniat untuk mengadu domba. Dalam artian dia ingin beradu fatwa dengan gurunya. Ataupun ada masyayikh memiliki fatwa A. Kemudian masyayikh yang lain memiliki fatwa yang berbeda. Nah, maka itu tidak boleh dia dia apa namanya dia benturkan sama masyayikhnya yang lain. Nah, itu hal yang harus kita pahami sebagai penuntut ilmu. Ya, penuntut ilmu itu tidak boleh membenturkan dua jawaban yang berbeda dari gurunya. Maka ini hal yang harus kita pahami baik-baik. Ya, itu kaidah dasarnya kita tidak boleh membuat kantor dari jawaban dari guru kita.
Karena kalau kita membuat kantor itu terkesan jawabannya itu apa namanya seakan-akan mau dia lawan gurunya, meskipun dia tidak bermaksud melawannya. Nah, kecuali dia membuat redaksi yang lain misalnya. Ya Ustadz, bagaimana tentang dari Syekh Fulan, dia mengkritik hadis begini, begini, begini. Nah, itu dalam rangka apa namanya membedakan dengan adu domba. Misalnya saya ingat sekali Syekh Soleh Al-Utsaimin, beliau memiliki kitab namanya Zikir Pagi dan Petang ya. Khulasatul Hasna min Azkaris Subah wal Masa. Alhamdulillah saya pernah kaji itu sama teman-teman. Bisa dicek rekamannya ya. Zikir Pagi dan Petang. Di dalam kesempatan daurah tersebut, Syekh Soleh Al-Utsaimin ditanyakan kertas atau dibawakan sebuah pertanyaan. Pertanyaannya begini, bilang Syekh, kitabnya Hisnul Muslim, mungkin antum-antum tahu Hisnul Muslim ya, punyanya Syekh Sa'ad bin Waf Al-Qahtani. Nah, kalau Hisnul Muslim itu lebih terkenal, lebih populer. Mungkin antum-antunna pernah punya Hisnul Muslim atau punya Hisnul Muslim di rumahnya. Nah, kalau Hisnul Muslim sendiri itu kan kumpulan doa-doa zikir yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Karya Syekh Sa'ad Al-Qahtani. Nah, ini yang lebih populer. Pada saat pembahasan zikir pagi dan petang, Syekh Saleh Al-Utsaimin itu berbeda apa namanya jenis-jenis zikirnya dengan Syekh Sa'ad Al-Qahtani ini, penulis Hisnul Muslim. Ya, mungkin sesekali kita akan bahas nanti tuh Hisnul Muslim. Uh, Akhirnya Syekh Saleh Al-Utsaimin mengatakan berkaitan dengan zikir yang dibawakan oleh Syekh Sa'ad Al-Qahtani dan zikir beliau populer ya, sudah diterjemahkan juga dalam bahasa Indonesia. Kalau saya tidak salah ada PDF-nya itu. Kalau Hisnul Muslim, PDF-nya dan bahasa Indonesianya sudah dicetak juga. Nah, kalau Syekh Saleh Al-Utsaimin beliau tidak cetak memang, apalagi tidak diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Akhirnya ada seseorang bertanya kepada Syekh Saleh Al-Utsaimin, "Oh, Syekh, bagaimana ini? Ada kalau apa Hisnul Muslim dari Syekh Sa'ad Al-Qahtani." Nah, maka saya mengatakan bilang, kalau Syekh atau Hisnul Muslim ini yang dikarang oleh penulisnya itu kebanyakan beliau atau Syekh Sa'ad ini bertaklid tentang sahihnya hadis dari ke Syekh Al-Albani. Nah, Syekh Al-Albani ma'ruf ulama hadis. Nah, tapi Syekh Saleh Al-Utsaimin memiliki ijtihad yang lain tentang zikir pagi dan petangnya tersebut. Nah, terkadang beliau apa namanya Syekh Sa'ad ini mengatakan hadisnya ini sahih. Nah, tapi Syekh Saleh Al-Utsaimin mengatakan enggak, itu hadisnya dhaif. Atau juga terkadang Syekh Sa'ad ini mengatakan hadisnya ini sahih. Syekh Saleh juga mengatakan hadisnya sahih. Nah, cuma Syekh Saleh itu membedakan beda itu antara zikir sobah dengan zikir yaum. Nah, itu perbedaannya. Nanti kita akan bahas ya tentang zikir pagi dan petang kalau ada waktu. Saya sudah punya rekamannya. Jadi intinya adalah zikir pagi dan petangnya Syekh Saleh Al-Utsaimin itu berdasarkan ijtihad beliau. Sehingga pada saat ditanyakan tentang Hisnul Muslim ini, bagaimana menurutmu Syekh tentang ini? Dia bilang, oh ya, beliau bertaklid sama Syekh Al-Albani. Ini bagus dan seterusnya, boleh digunakan. Tapi kan berbeda dalam masalah ijtihad. Karena Syekh Shalih Al-Utsaimin punya ijtihad sendiri. Nah, maka beliau itu memberikan pujian juga terhadap kitabnya tersebut. Ya, dan pembahasan kita itu bahwasanya boleh kita memberikan pertanyaan seputar kontra dengan pendapat guru kita, tapi dengan konteks yang benar. Ya, konteks yang benar. Nah, seperti contohnya dari hal tersebut ya.
Jadi ada seseorang memberikan pertanyaan kepada Syekh Shalih Al-Utsaimin, kemudian pertanyaan tersebut dirangkai dengan benar. Jadi bukan dalam rangka mengadu domba antara kedua syekh, tapi dalam rangka mendapatkan faidah tambahan. Nah, sisa seorang guru atau seorang murid, ya, sisa seorang murid memberikan cara-cara atau metode yang bagus di dalam menyampaikan. Intinya kan sebenarnya cara berbahasa yang benar, supaya dia tidak teranggap mengadu domba sesama gurunya. Nah, gitu. Intinya adalah pembahasan yang benar, cara mengungkapkan dengan benar, cara mengkomunikasikan bahasanya dengan benar. Nah, itu intinya. Dan tidak membuat gurunya itu tersebut tersinggung. Allahu ta'ala alam bisawab. Ini pembahasan kita yang pertama. Pembahasan kita yang kedua adalah berkaitan dengan bait ketiga satu tadi sampai dengan tiga tiga. Bentuk dari kehati-hatian ahli ilmu adalah tidak menjawab pertanyaan. Bentuk dari kehati-hatian ahli ilmu adalah tidak menjawab pertanyaan. Sudah kita bahas kemarin ya, akhwati fiddin, bahwasannya kalau seorang penuntut ilmu itu diminta untuk diam untuk perkara yang belum dia tahu atau perkara tersebut masih baru untuknya. Nah, pembahasan di sini oleh Ad-Nazim adalah dari sudut penuntut, dari sudut ahli ilmu itu sendiri. Kalau kemarin beliau membahas dari sudut penuntut ilmunya, ya, talabatul ilminya. Nah, sekarang dari sudut alimnya itu sendiri, ulamanya itu sendiri. Nah, jadi termasuk dari adab seorang ulama, dia adalah berhati-hati di dalam menjawab pertanyaan. Atau bahkan dia tidak menjawab pertanyaan sama sekali. Nah, inilah adab ilmu. Nah, maka ini seorang penuntut ilmu, selain juga dituntut untuk diam dari menjawab pertanyaan, bahkan ahli ilmu juga dituntut untuk diam dari menjawab pertanyaan. Untuk pertanyaan hal yang dia tidak tahu. Sudah kita dapatkan kemarin tentang kisah Imam Malik. Kalau Imam Malik itu zamannya tabi'ut tabi'in. Ya. Beliau itu tabi'in. Artinya beliau ketemu sama tabi'in. Tidak ketemu dengan sahabat. Nah, tobakot di atasnya Imam Malik itu adalah tobakot yang tabi'in. Nah, jadi tobakot yang lebih tinggi lagi. Nah, kalau ada di antara antum-antunna semua yang mengenal 7 ahli fikihnya Madinah. Saya kasihkan bait syairnya tentang 7 pendekar fikihnya kota Madinah. Wah, saya kirimkan di situ. Jadi, akhwati fiddin, sebelum zaman Imam Malik, ada ulama yang lebih terkenal, yang lebih berilmu, yang lebih waro, yang lebih paham terhadap agama sebelum Imam Malik. Nah, kalau Imam Malik kan tabi'ut tabi'in. Nah, di atasnya itu ada tabi'in. Maka 7 ahli fikih Madinah ini itu adalah ulama tabi'in. Ulama tabi'in senior yang pernah ketemu sama sahabat. Nah, 7 ahli fikih kota Madinah ini dikumpul dalam 2 bait syair yang saya kirimkan di chat.
Nah, dua bacaan tersebut terkumpul tujuh ahli fikih Madinah. Nah, dikatakan idza qila man fil ilmi sab'atu abhurin riwayatuhum laysat 'anil ilmi kharijah. Fakulhum Ubaidullahi Urwatun Qasimun Sa'idun Abu Bakrin Sulaimanu Kharijah. Artinya idza qila man fil ilmi sab'atu abhurin. Jika ditanyakan siapa tujuh lautan di dalam ilmu, riwayatuhum laisat anil ilmi kharijah. Riwayat, riwayat mereka itu tidak keluar dari ilmu. Fakul, maka katakanlah tujuh orang tersebut. Nah, ini antum bisa tulis. Fakul, katakanlah hum Ubaidullah, satu Ubaidullah, Urwatun, dua Urwah, tiga Qasimun. Qasim. Nah, siapa tadi? Akhwat, satu, siapa? Siapa? Satu, Ubaidullah atau Ubaidullah. Dua, nomor dua, Urwah. Yang ketiga, Qasim. Empat, Sa'idun. Sa'idun. Lima, Abu Bakar. Enam, Sulaiman. Tujuh, Kharijah. Nah, maka itu tujuh pendekar fikih Madinah. Yang keempat tadi siapa? Yang keempat, yang keempat Sa'id. Bagus. Yang kelima akhwat apa? Yang kelima Abu Bakar. Bagus. Yang keenam, Sulaiman. Yang ketujuh siapa? Yang ketujuh Kharijah. Kita mulai nama lengkapnya masing-masing. Satu, Ubaidullah. Nah, nama lengkapnya Ubaidullah adalah Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah. Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah. Utbah. Yang pertama. Yang kedua, yang kedua adalah Urwah bin Zubair bin Awam. Nah, nah, kalau Ubaidullah itu anaknya sahabatnya karena sahabat itu Abdullah bin Utbah. Kalau Urwah juga anaknya sahabat Zubair bin Awam. Nah, kalau Urwah itu belum sempat ketemu sama Nabi, tapi saudaranya Abdullah bin Zubair itu sudah ketemu Nabi. Nah, jadi Urwah ini adiknya. Ya, Urwah bin Zubair adiknya, tapi adiknya Urwah itu belum ketemu Nabi. Tapi kalau Abdullah bin Zubair itu sudah ketemu Nabi. Nah, kemudian yang ketiga adalah
Al-Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar. Al-Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar. Cucunya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Seingat saya Muhammad itu belum ketemu apa namanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seingat saya bisa dicek kembali. Yang ketemu Nabi itu cuma ayahnya Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian yang keempat itu Sa'id ibnil Musayyib. Sa'id ibnu al-Musayyib. Kemudian yang kelima Abu Bakar bin Abdurrahman. Abu Bakar bin Abdurrahman. Kemudian Sulaiman bin Yasar. Dan yang terakhir Kharijah bin Zaid bin Sabit. Anaknya Zaid bin Sabit. Sahabat. Maka tujuh ahli fikih ini merupakan ahli fikihnya kota Madinah sebelum Imam Malik. Nah, Imam Malik belajar sama mereka. Nah, pada zaman dahulu, ulama di Madinah itu banyak. Ulama yang faqih itu banyak. Tapi ketika tujuh ahli fikih ini, tujuh ulama ini sudah diam, maka semua orang tidak ada berani bicara. Ketika tujuh ahli fikih ini sudah tidak berfatwa, maka semua orang tidak akan berfatwa. Haram hukumnya berfatwa ulama selain tujuh ini kalau mereka belum berfatwa. Makanya kekuatan ilmiah dari tujuh ahli fikih ini itu luar biasa. Nah, kalau kita mau bahas tentang biografinya tujuh orang ini itu luar biasa. Kita geleng-geleng kepala. Karena mereka tujuh ini menggabungkan ilmu dengan amal. Menggabungkan ilmu dengan amal. Kemampuan di dalam paham ilmu agama ditambah dengan amalannya mereka itu luar biasa. Misalnya saja Said Ibn al-Musayyib. Dikatakan Said Ibn al-Musayyib, saya tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah selama 40 tahun. Allahu Akbar. Sholat berjamaah 40 tahun tidak pernah dia tinggalkan. Jadi selalu berada di saf paling depan ketika sholat jamaah. 40 tahun. Nah, maka tujuh ini ahli fikihnya kota Madinah yang semua orang tidak akan berani berfatwa kalau tujuh orang ini tidak berfatwa. Meskipun di Madinah itu lautannya ilmu, sumber dari ilmu, tapi ketika tujuh orang ini tidak berfatwa, maka orang-orang tidak akan berfatwa. Nah, maka Imam Malik mengambil ilmu dari tujuh orang ini. Atau sumber-sumber ilmu di Madinah itu dari tujuh orang ini yang akhirnya nanti diambil oleh Imam Malik. Rahimahullah. Nah, maka ini contoh dari bagaimana kehati-hatian para ahli ilmu ketika mereka menjawab pertanyaan. Beberapa juga para sahabat ketika ada masalah pelik, ada masalah besar, maka Umar bin Khattab itu kadang-kadang kumpulkan para sahabat. Ini bagaimana ini urusannya dan seterusnya. Utsman kumpulkan para sahabat ini bagaimana ini dan seterusnya. Abu Bakar kumpulkan para sahabat ini bagaimana ini dan seterusnya. Sehingga dari perkataan mereka, dari diskusi mereka, musyawarah mereka menghasilkan sebuah keputusan. Yang tidak berani mereka ambil sendiri keputusan tersebut dalam masalah besar. Sedangkan kita zaman sekarang berani-berani sekali membahas masalah yang besar. Masalah yang melibatkan kepentingan umum. Masalah yang melibatkan kebijakan publik. Dia berbicara di podcast.
berbicara di YouTube-nya, berbicara tentang kebijakan negara dengan seenak mau. Ya, seandainya hal tersebut dibawakan kepada para sahabat, maka pasti para sahabat akan berkumpul dulu untuk bermusyawarah. Dan ini bentuk kelancangan ilmu di antara kita. Ada orang bergelar da'i, ada orang bergelar ustadz. Tapi luar biasanya lancangnya ketika membahas tentang urusan besar negara. Dia bahas pajak lah, dia bahas aturan inilah, dia bahas ini aturan ini. Terus gelarannya da'i. Ini kan bentuk kelancangan terhadap ilmu. Termasuk juga ketika dia berfatwa hal-hal yang seputar umum. Atau dia berfatwa katanya ustadz saya begini. Itu kan luar biasa. Jangan katanya ustadz ini. Memangnya antum itu memiliki kapasitas di dalam berijtihad dan berfatwa. Maka kita harus hati-hati dalam hal ilmu dan tidak menjawab pertanyaan di dalam hal yang kita tidak ketahui, baik urusan dunia ataupun urusan akhirat. Urusan dunia saja ketika kita so tahu itu luar biasanya malunya. Apalagi urusan akhirat ya. Maka hati-hati kita terhadap perkara ilmu. Kemudian kita masuk di bait terakhir. Kata Nazim, "Falau yakunul qawlu fil qiyasi min fiddatin bayda'a indan nasi, idzal lakana as-samtu 'ainun minadh dhahabi, fafham hadakallahu adabat talabi." Yang artinya, walau yakunul qawlu fil qiyasi min fiddatin bayda'a 'indan nasi. Artinya, andaikan sebuah ucapan diibaratkan seperti perak putih di tengah manusia, andaikan sebuah ucapan diibaratkan seperti perak putih di antara manusia, idzal lakana as-samtu 'ainun minadh dhahabi, fafham hadakallahu adabat talabi. Maka pastilah diam adalah emasnya. Fafham hadakallahu adabat talabi. Maka pahamilah adab belajar. Semoga Allah memberikanmu hidayah. Walau yakunul qawlu fil qiyasi min fiddatin bayda'a 'indan nasi. Andaikan sebuah ucapan diibaratkan seperti perak putih di tengah manusia, idzal lakana as-samtu 'ainun minadh dhahabi. Maka pastilah diam adalah emasnya. Fafham hadakallahu adabat talabi. Maka pahamilah adab belajar, semoga Allah memberikanmu hidayah. Maka di sini kita akan mendapatkan dua pembahasan akhir. Yang pertama, ucapan itu perak dan diam itu emas. Sesuai dengan perkataan penulis di dalam nazamnya. Ya, seandainya berucap itu adalah perak putih, maka diam itu adalah emas. Nah, apa maksudnya itu ucapan itu perak? Hadirin sekalian,
Nah, ucapan itu dia bisa menjadi perak warna putih kalau dia memiliki manfaat. Sebagaimana yang sudah kita jelaskan kemarin tentang as-samt. Nah, kalau dia memiliki manfaat, dia itu adalah perak. Akan tetapi ketika ucapan tersebut berisi tentang hal yang mudorot, maka justru dia adalah api yang menyala. Nah, justru dia adalah perak yang menyala. Dan ini banyak sekali tentang hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang bahayanya lisan ya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada seseorang dilemparkan neraka sejauh timur dan barat karena lisannya. Nah, maka hati-hati ketika berucap. Urusan agama atau urusan dunia saja, ketika kita salah di dalam berucap itu efeknya minta ampun. Apalagi kalau urusan akhirat, kalau kita salah dalam berucap. Nah, utamanya ibu-ibu, utamanya akhwat, ya, yang kalau berbicara susah atau kadang dia tidak kontrol dirinya dalam berbicara. Maka tentang ucapan itu adalah perak dan diam itu adalah emas. Ini sebagaimana ucapannya dari Luqmanul Hakim. Saya tuliskan ya di chat. Kata Luqmanul Hakim, ya, ahli hikmah yang diabadikan namanya di dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Luqmanul Hakim, iya bunayya, wahai anakku. Ini wasiat-wasiatnya Luqmanul Hakim banyak diriwayatkan ya oleh para sahabat. Jadi wasiatnya Luqmanul Hakim itu bukan hanya di dalam Al-Quran. Nah, beberapa sahabat juga meriwayatkannya. Kata Luqmanul Hakim, ya bunayya, ma nadamtu ala samtiqat. Saya tidak pernah menyesali sama sekali ketika saya diam. Ma nadamtu ala samtiqat. Saya sama sekali tidak menyesali diamku. Wa in kana al-kalamu min fiddatin kana sukutu min zahabin. Sebab apabila berbicara itu adalah emas, adalah perak, maka pastilah diam itu adalah emas. Maka seandainya berbicara itu dari perak, maka diam itu dari emas. Ini perkataannya Luqmanul Hakim. Jadi Luqmanul Hakim mengatakan, kalau saya diam, saya tidak pernah menyesal. Karena kalau saya diam, pasti saya aman. Yang tidak aman itu adalah ketika berbicara. Kalau saya diam, pasti aman. Tidak mungkin tidak aman. Nanti pada saat saya berbicara, baru di situ ada titik persimpangan. Apakah benar ataupun salah? Apakah berpahala atau dosa? Nah, itu pun kalau misalnya dia berbicaranya dalam hal yang bagus, maka itu adalah perak. Dan itu adalah pahala. Nah, tapi ketika dia berbicara dalam hal yang rusak, maka itu adalah api yang menyala. Itu adalah pembahasan kita yang pertama. Kemudian pembahasan terakhir adalah motivasi penulis untuk mempelajari adab ilmu serta doa penulis. Sesuai dengan syair ya di bait ke-35, fafham hadakallahu adabat talab. Maka ketahuilah atau pahamilah adab ilmu
ada belajar, semoga Allah memberikanmu hidayah. Nah, ini beliau memberikan motivasi kepada kita untuk terus mempelajari adab di dalam belajar. Sekaligus beliau memberikan doa kepada kita agar diberikan hidayah untuk tetap di atas terhidayah tersebut. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, akhwati fiddin, azanallahu wa yakunna, selesai pembahasan kita dari Manzuma Al-Lu'lu'i, 35 bait syair pembahasan dalam 11 pertemuan. Alhamdulillah. Kita review sejenak bahwasanya kesimpulan kita di akhir pertemuan ini, kita sudah membahas tentang adab-adab dalam belajar. Ya, kita sudah bahas adab-adabnya. Itu yang pertama. Kemudian kita sudah bahas juga tentang tingkatan ilmu. Tingkatan-tingkatan ilmu. Tingkatan-tingkatan manusia terhadap ilmu. Kita sudah membahas hal tersebut. Kemudian kita juga sudah membahas tentang langkah-langkah di dalam belajar. Apa urutan pertama dalam belajar, urutan kedua, urutan ketiga, dan seterusnya. Ya, tahapan-tahapannya ya, di dalam belajar. Kemudian berikutnya kita sudah mempelajari apa-apa saja yang harus kita pelajari. Apa-apa saja yang harus kita pelajari. Kewajiban-kewajiban yang harus kita pelajari. Jadi sudah kita belajar tentang adab belajar, sudah kita bahas tentang tingkatan ilmu dan tingkatan manusia terhadap ilmu. Kita sudah membahas tentang langkah-langkah di dalam belajar. Kemudian kita juga sudah membahas apa-apa saja yang harus dipelajari, yang wajib-wajibnya. Nah, pembahasan terakhir kita ini adalah kita akan langsung membahas apa-apa saja matan yang harus kita pelajari. Matan-matan ilmu atau mutun-mutun ilmu yang harus kita pelajari. Bukan harus ya, yang rekomendasi. Ini saya kumpul beberapa cabang dari ilmu yang memiliki matan-matan, yang memiliki mutun-mutun yang hendaknya seorang penuntut ilmu itu pelajari. Ya, dan ini bukan rekomendasi saya, tapi ini rekomendasi dari para ulama. Ya, para ulama memberikan rekomendasi tersebut. Saya langsung kasihkan saja matanya dari setiap cabang ilmu, terus saya kasihkan sedikit reviewnya dari setiap matan ilmu tersebut. Ah, baik, bisa diperhatikan chat Zoom ya, Antuna semua. Maka ini beberapa matan-matan ilmu akhwati fiddin yang saya pilihkan untuk antum antuna semua, yang merupakan starter awal. Ya, starter awal. Bukan berarti sampai di sini kalau kita sudah pelajari, oh berarti sudah selesai, bukan. Ini maksudnya adalah pembuka. Ya, pembuka. Pembuka di dalam belajar. Jadi ketika kita dapatkan pembukanya, maka insya Allah lanjutan-lanjutan itu akan lebih mudah. Matan-matan yang saya pilihkan kepada antum-antuna ini adalah pembuka, starter awal, starter point di dalam kita mempelajari matan-matan setiap cabang ilmu. Ya, kita mulai dulu dari tauhid. Silakan perhatikan di situ. Usulul salasa. Saya kira tidak ada yang mengenal ya, tidak ada yang tidak kenal ya usulul salasa. Mengenal Allah, mengenal agama Islam, mengenal Nabi Muhammad. Kemarin kita sudah membahas tentang apa namanya talqin usulil aqidah al-ammah. Kita daurah kemarin selama hampir 3 jam tentang usul salasa versi ringkasnya. Nah, kalau ada yang mau membahas usul salasa, maka ini adalah matan yang pertama yang hendaknya kita pelajari.
Ya, karena ini berkaitan dengan menjawab 3 pertanyaan malaikat di alam kubur. Siapa Rabbmu, apa agamamu, dan siapa nabimu. Nah, maka ini penting kita akan bahas di awal pembahasan. Kemudian yang berikutnya adalah qawaidul arba. 4 kaidah di dalam memahami kesyirikan. Nah, bagaimana seorang muslim itu tahu tentang kaidah-kaidah syirik di dalam Al-Quran. Ya, ada 4 kaidah syirik di dalam Al-Quran yang harus kita ketahui. Dan ini terkumpul di dalam Al-Qawaidul Arba. Kemudian berikutnya adalah nawaqidul Islam. Ya, pembatal keislaman. Nah, di sini ada banyak versi pembatal keislaman. Ya, bisa dibahas dari segi fikihnya. Itu ada di kitab-kitab fikih. Nah, kalau ini saya berikan dari kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ya, 10 pembatal keislaman. Nah, maka ini bisa kita dapatkan hal tersebut dan bisa kita kaji. 10 pembatal keislaman. Kemudian kitab Tauhid, ya 60 bab lebih tentang masalah tauhid, ya tentang masalah tauhid dari Al-Quran dan As-Sunnah karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Maka di situ ada dari segi fan tauhid. Kalau fan tauhid itu ada 4 kitab yang kita sarankan. Kemudian dari segi akidah ada Al-Aqidah Al-Wasithiyah, nah karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Nah, maka ini dasar-dasar tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidah Wasithiyah. Kemudian akidah At-Tahawiyah karya Abu Ja'far At-Tahawi. Nah, ini next levelnya lagi. Nah, jadi kalau kita selesaikan akidah Wasithiyah, maka hendaknya kita selesaikan juga akidah At-Tahawiyah karya Abu Ja'far At-Tahawi. Kemudian berikutnya matan akidah ulama salaf. Nah, kalau matan akidah ulama salaf itu banyak sekali ya. Itu puluhan, itu bisa ratusan matan akidahnya dari yang ringkas sekali sampai yang tebal. Ya, contohnya Syarhus Sunnah Imam Al-Muzani. Contohnya Usulus Sunnah Imam Al-Humaidi, Imam Ahmad. Nah, maka seseorang terbiasa dengan matan-matan akidah ulama salaf tersebut. Nah, ini seputar akidah. Nah, kalau tauhid itu pembahasan tauhid itu bagian dari pembahasan akidah. Ya, karena akidah itu ada banyak pembahasannya, bukan hanya tentang iman kepada Allah. Kalau tauhid kan seputar iman kepada Allah. Nah, kalau akidah kan dia seputar keimanan, 6 rukun iman dan hal-hal yang berkaitan dengan akidah lainnya. Maka tauhid itu adalah percabangan dari pembahasan akidah. Lanjut di fan fikih. Adapun kalau fikih mazhab, kita mulai dari matan Abu Syuja, ya atau Al-Ghayah wa Taqrib. Ya, kalau kita mau bahas mazhab Asy-Syafi'i, maka kita mulai dari matan Abu Syuja. Kemudian kalau kita bahas fikih secara hadis, kita bisa mulai dari Umdatul Ahkam. Ya, Umdatul Ahkam 300-an hadis. Nah, setelah kita sudah tahu hukum-hukum dalam Umdatul Ahkam, bisa kita naik ke Bulughul Maram. Nah, kalau Umdatul Ahkam ditulis oleh Abdul Ghani Al-Maqdisi, sedangkan Bulughul Maram itu Al-Hafiz Ibnu Hajar. Nah, jadi fikih itu bisa kita bagi pembahasannya dari segi fikih mazhab, khususnya mazhab Syafi'i. Kemudian kita bisa belajar fikih dari segi fikih hadis. Ya, jadi 2 pembahasan ini fikih mazhab dan fikih hadis bisa kita pelajari. Kemudian fan berikutnya adalah fan usul fikih. Adapun fan usul fikih ini starternya kita mulai dari Manzumah Qawaidil Al-Fiqhiyah karya Syekh As-Sa'di. Ya, ini bait-bait syair tentang kaidah-kaidah fikih. Ada beberapa kaidah fikih yang disebutkan oleh Syekh As-Sa'di. Nah, ini bisa kita mulai dari kaidah fikih dari sini. Kemudian ilmu usul fikih ini bisa kita mulai dari al-usul min ilmil usul. Karya Syekh Saleh atau Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin atau Syekh Ibnu Al-Utsaimin.
Nah, jadi kalau kita memulai usul fikih dari dasar, paling bagus itu punyanya Syekh Ibnul Utsaimin. Al-Usul min Ilmi Usul. Karena ringkas ya, ringkas. Kemudian kita langsung di hadis dan mustalahul hadis. Fan hadis dan mustalahul hadis. Kalau mempelajari ilmu hadis yang pertama kali, bukan ilmu hadis ya, hadisnya, kitab hadis yang ringkasnya, kita mulai dulu dari Arba'in An-Nawawi. Kalau Imam An-Nawawi membuat Arba'in itu 42 hadis. Kemudian ditambah oleh Ibnu Rajab. Tatimma Ibnu Rajab menjadi 50. Berarti Ibnu Rajab Al-Hambali menambahkan 8 hadis di Arba'in menjadi 50 hadis. Makanya namanya Jami Ulum wal Hikam, karya Ibnu Rajab. Karena di situ itu ada 42 hadisnya Imam An-Nawawi, kemudian ditambahkan dengan 8 hadis penyempurna dari Ibnu Rajab. Tatimma Ibnu Rajab. Itu dari segi kita paham tentang hadis ya. Kita mulai dari Arba'in. Kemudian Manzumah Al-Baiquniyah. Manzumah Al-Baiquniyah, karya Al-Baiquni. Ini bait-bait syair tentang ilmu mustalah hadis. Jadi ada dua kita berikan, ada Manzumah Al-Baiquniyah, ya, karya Al-Baiquni. Kemudian Nukhbatul Fikr, karya Ibnu Hajar, ya, Nukhbatul Fikr karya Ibnu Hajar ya, betul. Ya, Ibnu Hajar. Jadi setelah kita bahas Al-Baiquniyah sebagai pengantarnya ilmu mustalahul hadis, kemudian kita bahas Nukhbatul Fikr. Kemudian ataupun di fan bahasa Arab, kita mulai dari Al-Ajurumiyah untuk dasarnya, kemudian kita naik lagi untuk Mutammimah Al-Ajurumiyah. Kalau Al-Ajurumiyah karya Ibnu Ajurum, kalau Mutammimah karya Al-Hattab. Kemudian tajwid, Tuhfatul Atfal, ya, Tuhfatul Atfal, ya, karya siapa namanya? Eh, Siapa lagi namanya itu? Ada yang tahu siapa lagi namanya? Tuhfatul Atfal itu pengarangnya? Yaqulur Raji Rahmatil Ghafuri Dauman Sulaimanu Ibnul Jazuri. Sulaiman Al-Jazuri. Ya, Sulaiman Al-Jazuri, Tuhfatul Atfal. Ini 60 bait syair tentang mat Sulaiman Al-Jamzuri. 60-an bait syair tentang mat, ya, tentang mat, tentang hukum nun sukun dan mim sukun. Mat, nun sukun dan mim sukun. Setelah Tuhfatul Atfal kita pelajari, kita masuk di Al-Jazariyah, karya Ibnul Jazari. Itu 100 bait syair, 100 bait syair ya, lebih. Itu lebih lengkap karena dia bahas makharijul huruf, ya, dia bahas tentang sifatul huruf, kemudian dia bahas tentang mat lebih detail, dia bahas tentang nun sukun, mim sukun, dan seterusnya, waqaf, dan seterusnya. Kemudian adapun sirah, kita bahas Al-Urjuza Al-Mi'iyah, karya Al-Aziz Ibni Abdissalam. Ya, ini 100 bait syair tentang sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau bisa juga kita apa namanya lebih ringkas, yaitu Tahzib Siratun Nabawiyah, karya Imamun Nawawi. Kalau kita mau ringkasnya bisa Tahzib Siratun Nabawiyah karya Imam An-Nawawi. Kalau mau agak sedikit lebih lengkap Al-Urjuza Al-Mi'iyah 100 bait syair. Kemudian adab ilmu, kita di adab ilmu ini kita rekomendasikan Manzuma Al-Mimiyah karya Hafiz Al-Hakami, ya, itu ada berapa ratus itu bait syair tentang adab ilmu. Kemudian Khulasah Ta'zim Ilm, ini ringkasan tentang pengagungan ilmu karya Syekh Saleh Al-Utsaimin. Pembahasan kita juga itu mengambil beberapa faidah dari Syekh Saleh Al-Utsaimin. Jadi pembahasan kita pada
Manzuma Al-Lu'lu'i itu membahas juga ada sedikit bersinggungan di Khulasat Ta'zim Ilm. Jadi itu tentang adab ilmu yang kita rekomendasikan. Kemudian terakhir untuk kita hafalkan zikir-zikir dan adab bisa menggunakan Al-Azkar wal Adab karya Syekh Abdul Muhsin Al-Qasim. Atau kalau ada ya teman-teman yang punya di rumah Hisnul Muslim, saya kira ada mungkin yang punya Hisnul Muslim di rumah karena itu yang lebih populer, maka boleh juga dia hafalkan itu zikir-zikir zikir-zikirnya. Ya, kalau Al-Azkar wal Adab punyanya Syekh Abdul Muhsin itu lebih lebih bagus ya karena langsung dia bahas tentang zikir-zikirnya. Nah, maka ini akhwati fiddin tentang beberapa fan ilmu serta mutun-mutun ilmiah yang bisa kita rekomendasikan kepada antum-antuna semua, memulai dari mana seseorang di dalam belajar. Ya, memulai seseorang di dalam belajar. Dan sekali lagi saya katakan bahwasanya mutun ilmu itu tidak berhenti sampai di situ ya. Ini cuma starternya saja. Ya, cuma apa kalau kita mau bilang kalau motor dari awal itu masih mati, mau kita kasih nyala ya, di starternya pakai begitu. Nah, maka ini adalah starternya untuk supaya kita bisa jalan. Nah, begitu. Nah, karena selainnya itu matan-matan selain dari itu bisa lebih banyak lagi ya. Tapi starternya itu sudah cukup kita dan sudah cukup mumpuni kita untuk masuk ke dunia ilmu. Allahu taala alam bisawab. Alhamdulillah selesai pembahasan kita akhwati fiddin dari hari ini, pembahasan terakhir sekaligus pengumuman dari ujiannya. Insyaallah ujiannya kita pekan depan di waktu yang sama dan ujiannya itu dalam bentuk Google Form ya, Google Form. Sebenarnya ujiannya tidak wajib, tapi sesuai dengan apa namanya informasi sebelumnya bagi yang bisa menjawab ujiannya, insya Allah akan mendapatkan hadiah ya, ada hadiah apresiasi dari kami yang bisa menjawab hadiah apa namanya pertanyaannya dengan baik. Nah, jadi pekan depan insya Allah kita akan apa namanya melaksanakan ujian tersebut di jam dan waktu yang sama. Soalnya lewat Google Form, soalnya Google Form. Nah, di dalam Google Form tersebut 20 bisa dimatikan dulu. Baik. Soalnya itu di Google Form, lewat Google Form pertama mengisi apa biodata dan seterusnya. Nah, biodata ini nanti akan kita berikan jika yang dibutuhkan ketika mengirim hadiah. Kemudian setelah itu menjawab soalnya. Soalnya ada dua macam. Yang pertama pilihan ganda, yang kedua adalah esai ringkas. Jadi ada esainya. Kalau pilihan ganda jumlahnya ada 20 nomor. Jumlahnya ada 20 nomor. Nah, kemudian esai ringkasnya itu ada 2 nomor. Ya. Jadi kalau 20 nomor pilihan gandanya, satu nomor itu 4 poin. Berarti kalau 20 nomor berarti 80 poin kalau benar semua. Nah, 20 poinnya itu 10-10 di esai ringkasnya. Nomor satu esai ringkasnya 10 poin, nomor dua esai ringkasnya 10 poin. Nah, jadi begitu cara penentuan nilainya di dalam ujian akhir ya, ujian akhir. Ya kalau bisa semua juga bisa ikut ya supaya bisa kita evaluasi sejauh mana kemampuan kita dan sejauh mana pemahaman kita tentang adab-adab ilmu. Nah, baik sebelum kita tutup mungkin ada bertanya seputar seputar materi atau seputar ujian. Fadal. Belum ada ya? Baik, bisa diumumkan saja kepada seluruh peserta untuk siap-siap ujian akhir di pekan depan dengan apa namanya total 20 soal di pilihan ganda, kemudian esai ringkasnya 2 soal,
Saya ringkasnya dua soal. Totalnya ada 100, total poin fullnya ada 100. Kemudian ada sedikit checklist-checklist yang berkaitan dengan survei ya. Saya ada sedikit survei. Saya kira itu saja, akhwati fiddin, azanallahu wa yakunna. Alhamdulillah selesai pembahasan kita pada pagi hari ini dari Manzumah Al-Lu'lu'i. Alhamdulillah 35 bait syair selesai kita khatamkan di dalam 11 pertemuan. Sekian itu saja yang bisa kita sampaikan. Saya Lutfi Nur Pratama selaku mudarris memohon maaf apabila terdapat kesalahan ucapan, kesalahan kata, kesalahan referensi dari kami dan semoga kita semua diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk istiqomah di dalam menuntut ilmu. Dan nasihat saya yang terakhir dan ini nasihat saya yang selalu saya ucapkan ketika akhir majelis dan akhir daurah ataupun akhir kelas anak. Ya, nasihat anak yang terakhir adalah orang yang cerdas akan dikalahkan dengan orang yang istiqomah. Makanya istiqomah. Karena orang yang cerdas akan dikalahkan dengan orang yang istiqomah. Maka pesan saya kepada antum-antuna semua agar terutama diri saya sendiri agar istiqomah di dalam belajar. Karena orang yang cerdas akan dikalahkan dengan orang yang istiqomah. Maka kita memohon kepada Allah akan diberikan sabat di dalam ilmu dan keistiqomahan di dalam ilmu serta mengamalkan ilmu tersebut. Ya, dan ini nasihat saya kepada antum-antuna semua serta nasihat saya semua kepada seluruh teman-teman yang pernah mengikuti kelas saya sebelum-sebelumnya ya. Akhirul kalam naktafi bihadzal qadar walimdallah nasallallahu ta'ala yanfa'na mimma lamana innahu waliyudzalika wal qadir alaih. Allahumma faqihna fi dinik ya Allah pahamkanlah kami di dalam agamamu wa'alimna ma yanfa'una ajarkanlah kepada kami apa yang bermanfaat untuk kami warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal amal berikanlah rezeki kepada kami berupa keikhlasan di dalam berucap dan beramal wazidna ilman ya arhamar rahimin dan tambahkanlah ilmu kami wahai zat yang maha pengasih. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.